Salam Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat kembali lagi bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pada hari ini Tuhan, WL, singer, pemusik, diakon-diakonis, soundman, multimedia, kameramen Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami ya Bapa. Dan Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu yang turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Impact. Sekali lagi saya katakan Shalom Impact. Ya, pada hari ini kita bersuka cita, minggu ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk dapat beribadah pada hari ini. Haleluya. Pada hari ini kita memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah kita semua saya undang bangkit berdiri bagi yang belum berdiri, dan kita akan sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita katakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Masih semangat memuji muliakan Tuhan? Biar kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, tentang selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, biarkan jiwa kita dan tubuh kita hanya memuji satu nama. Nama Yesus yang kita tinggikan di tempat ini. Haleluya. Lord, we miss you, Lord. Kami rindu Engkau, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, ketika kami bersatu hati, ketika jiwa kami merindukan Engkau, Engkau Allah yang maha hadir di tempat ini. Haleluya. Mari kita rindukan Dia lebih lagi. Mari angkat tangan kita, sembah Dia. I worship you, Jesus.
to worship you. My son longs to see you, Jesus. You alone are the King of my heart. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Your presence fill this place. Precious Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your Spirit fill this place. Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Mari lagi-lagi kita angkat tangan kita. Worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship. Mari kita angkat tangan kita. Let's we worship Him. Jesus, I worship you with all of Dengan my segenap hati kami, heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Lebih lagi kita tutup mata kita, datang ke hadirat Tuhan. Oh Jesus. Jesus, I worship you with all of my heart and
I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love. Mari sambil bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah. I worship you, Jesus, with all of my heart. We worship you, Jesus. Hallelujah. I will to you. I will worship you. I'll give all my life to you. Hallelujah. Jesus, we worship you. We worship you, Jesus. I will worship you with all my heart, with all my soul. Kami percaya, Tuhan, kemenangan terjadi. I give you all my life, Jesus. Yes, we worship you. My heart belongs to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Percayakah engkau bahwa di saat hatimu terpaut kepada Tuhan, maka Tuhan kita, Tuhan Allah yang Maha Sanggup melakukan segala perkara. Dia akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita yang datang kepadanya. Saya rindu pada siang hari ini, jangan melihat kepada kiri kanan saudara, tutup mata saudara. Biarkan setiap kita berbicara hanya kepada Tuhan saja. Ya Roh Kudus, mari berbicara kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Ini hati kami. Terpujilah Bapa. We give you all my glory. We give you all my praise. As we
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberikan kami hati seperti Maria dari Betania yang bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kuasai setiap ruangan, setiap orang yang hadir di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang haus dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang telah berdoa, mari kita bersama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dan adik-adik Impact, Shalom. Iya, Shalom, apa kabarnya semua adik-adik dan ibu bapak yang hadir? Senang sekali pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ya. Biarpun ibadah dengan penuh tantangan karena di era pandemi kita masih dalam prokes, kita masih perlu berhati-hati, tapi saya percaya itu tidak mengurangi sukacita daripada kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh sharing bersama, untuk boleh bertumbuh bersama. Nah, sebelumnya kami juga dari GBM Family ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu yang baru kita bertemu hari ini ya. Kiranya di tahun yang baru kita boleh mendapatkan segala sesuatu yang kita rindukan ya. 我要祝贺大家恭喜发财 身体健康 万事如意 新年快乐ya. Semoga semua yang kita rindukan bisa kita dapatkan di tahun ini. Nah, kita boleh masuk ke slide. Saya senang sekali dengan satu slide ataupun dengan satu wenhua. Wenhua itu adalah satu buah kebudayaan daripada Tiongkok yang menunjukkan pada tahun ini adalah tahun macan air. Ya, nah di macan air ini ada satu buah figur yang sangat luar biasa, di mana macan yang begitu kuat ternyata dikaitkan dengan air. Nah, banyak yang bisa dikatakan seperti penelusuran dari para ahli, tapi saya melihat bahwa sebagaimana kuatnya seekor macan, macan tetap membutuhkan air tempat dia boleh beristirahat. Pemulihan ada pada sungai ataupun air, di mana ada proses penyembuhan juga di air. Ya, kita bisa lihat seperti pada Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Teman-teman Impact yang saya kasihi, ya, saya senang hari ini kita semua boleh berkumpul bersama. Tema daripada bulan ini adalah forward, maju. Tadi teman-teman bisa lihat anak-anak muda yang melayani di ibadah. Tentu kita tahu masih perlu latihan banyak. Tapi sangat-sangat membantu kami dalam proses penjadwalan. Karena banyak yang sedang isoman. Nah ya, itu kenyataan yang memang kita harus alami. Bahwa saat ini banyak yang memang harus tidak bisa datang ke public area seperti gereja saat ini untuk alasan dan kebaikan bersama. Nah, jadi anak-anak tadinya yang dari mimbar kita bisa lihat duduk mendengarkan firman Tuhan, sekarang sudah maju satu langkah, sudah melayani Tuhan. Ya, nanti akan bisa maju lagi, mungkin akan seperti saya di tempat ini yang akan bisa menjadi pembawa sharing. Itu kerinduan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Nah, kita akan membuka dari 1 Timotius 4 ayat 15. Ini menjadi golden verse ataupun ayat emas dari gereja kita. Ya, have a care for these things.
Give yourself to them with all of your heart, that all may see how you go forward. Nah, perlu kita renungkan bersama dari ayat di bulan ini yang tentu tidak kebetulan, yang dari gembala pembina kita, dari gembala sidang kita, untuk menunjukkan apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan di bulan ini. Di bulan Februari, di bulan yang kita tahu dengan bulan penuh kasih sayang, dan tidak terlepas secara bersamaan juga kita bisa mengalami satu tahun baru, ya, tahun baru Tionghoa yang tadi kita sudah sampaikan di awal daripada firman Tuhan. Kita perlu untuk go forward, katakan go forward. Go forward ini artinya maju, 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 dan maju. Nah, kita kembali kepada slide growth, ataupun pertumbuhan, perkembangan atau kemajuan yang saya ambil dari ncbi.gov, itu dikatakan adalah pertumbuhan didefinisikan sebagai proses irreversible constant increase in size. Artinya, kita tidak bisa dari anak-anak sampai di titik ini dengan fisik anak-anak. Fisik anak-anak muda dengan tinggi yang sama, dengan size yang sama, dengan segala macamnya anak-anak. Harus ada momennya dari anak-anak menuju orang dewasa dan juga nantinya bisa menjadi orang tua. Tentu tidak hanya di fisik, tapi kita juga perlu secara emosional, secara kapasitas harus increase. Ya, kita bisa lihat apa sih yang sebenarnya Rasul Paulus minta kepada Timotius. Nanti teman-teman Impact, adik-adik Impact boleh buka di rumah. Ya, jadi selepas dari tempat ini, buka lagi Alkitabnya. Salah satu yang diperlukan untuk bertumbuh adalah rajin membaca Alkitab. Yuk katakan kepada kiri kananmu, rajin baca Alkitab. Iya, rajin baca Alkitab enggak? Harus. Alkitab bukanlah sesuatu hal yang usang. Alkitab bukanlah satu buku yang tidak relevan dengan zaman ini. Tapi Alkitab adalah salah satu panduan bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita. Ya, amin. Nah, kita lihat 1 Timotius 4 berbicara mengenai Rasul Paulus yang meminta kepada Timotius, anak muda yang seperti adik-adik hari ini datang. Yang tadinya duduk, ya kan? Yang duduk nanti pelan-pelan bisa melayani, mungkin sebagai tamborin di depan. Nah, mungkin sebagai singer, ataupun pemain musik, bahkan sebagai pembicara. Paulus melihat adanya potensi dari seorang Timotius yang nantinya bisa mengambil alih pelayanannya. Karena Tuhan meminta Paulus untuk lebih jauh lagi, moving forward, lebih besar lagi. Ya, firman Tuhan harus disampaikan dengan lebih dahsyat lagi ke berbagai penjuru. Nah, Paulus pun menasehati Timotius. Timotius, di ayat 7 dikatakan, engkau harus menjauhi takayul. Ataupun dongeng orang-orang dulu. Ya nggak boleh gini, kalau begini nanti begitu. Ada pantangan-pantangan yang begitu kuat di masa itu mengenai cerita-cerita nenek moyang yang sebenarnya tidak masuk akal. Nah, di ayat ke-12, Paulus meminta kepada Timotius agar dia tidak dianggap orang rendah. Nah, saya suka ayat ini, coba multimedia boleh bantu saya. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang menjadi tema kita pada siang hari ini. Sehingga nanti kalau ditanya, tadi khotbah ngomongin apa? Nah, ini yang harus jadi jawaban ya. Jangan nanti dibilang, nggak tahulah entah apa yang dibilang. Nggak boleh ya teman-teman, adik-adik ya. Nah, kita akan membaca bersama 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh bantu saya ya. Nah, 1, 2, yuk. Jangan pun menganggap amin. Boleh ditahan dulu ayatnya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan jadi alasan buat orang mengatakan kamu itu rendah karena kamu masih anak muda. Nah, jadilah teladan dalam perkataan. Katakan perkataan. Tingkah laku. Kasih
kesetiaan, dan dalam kesucian. Coba kita balikkan ayatnya. Mengapa orang disebut rendah apabila dia tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan? Ketika kita melihat teman kita yang senang ngomongnya gak baik, ngomongnya kasar, kita bisa menganggap dia, ini ngomongnya, janganlah. Ya adik-adik ya, ngerti ya maksudnya Koko, maksudnya abang hari ini. Ya, jangan kita dibuat rendah, dianggap publik, dianggap orang-orang sekitar kita, ini kok ngomongnya sembarangan. Karena perkataan kita yang tidak menjadi teladan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Jangan orang menganggap kita itu rendah karena tingkah laku kita yang gak bisa jadi contoh. Dalam kasih, dalam kesetiaan, dan ini yang paling penting, dalam kesucian. Dalam kesucian pikiran dan dalam tingkah laku. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajari kita dengan begitu baik. Mengapa hal ini harus dikatakan Rasul Paulus? Nah, kembali ke slide saya. Karena Timotius ini sudah menjadi seorang pengajar. Ya, jadi dari tempat duduk dia sudah maju melayani mungkin perjamuan kudus dulu atau menyambut, ayo siapa yang mau hadir silakan datang Bu sebagai aser ya. Nah, Timotius ini sudah menjadi pengajar. Di ayat 16 di 1 Timotius 4 dikatakan, karena kalau engkau menjauhi hal-hal tersebut, engkau menyelamatkan dirimu dan orang yang mendengar engkau. Karena kita bersifat seperti itu. Adik-adik semuanya, dari hati ini bisa terpancar keluar. Jadi kalau hatimu terang, hatimu bersih, yang didengarkan orang, yang dipelajari orang, yang dilihat dan diteladani orang juga demikian. Nah, teman-teman, adik-adik Impact, satu ayat yang menjadi kekuatan buat kita untuk boleh kita melangkah di tahun 2022 ini. Tahun 2022 bukan tahun yang begitu baik. Tadinya kita semua sudah kembali ke sekolah dan sekarang harus terbatas lagi, mulai online. Kita harus tahu, dengan kembali online banyak aspek-aspek bidang pekerjaan yang menjadi sulit. Seperti transportasi, yang tadinya sudah ada orang-orang yang rutin harus ke sekolah, diantar, sekarang harus berhenti. Nah, banyak lagi, mungkin di sekolah itu seperti kantin, di kampus misalkan seperti perpustakaan atau koperasi yang akhirnya jadi non-aktif. Banyak pengaruh 2022 saat COVID mulai lagi naik angkanya, ya, saat BOR di Kota Medan mulai lagi tinggi dan pemerintah meminta ayo semuanya kita lebih prokes. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di tengah kalian yang memiliki waktu luang begitu banyak? Orang tua pagi hari harus bekerja, malam baru pulang. Terus kalian kita itu ngapain? Nah, kita pelajari sama-sama ya teman-teman ya. Coba multimedia boleh bantu saya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Nah, kita mau baca, kita mau pelajari bersama-sama ya. Bagaimana cara menjaga agar orang muda ini dapat berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca bersama di Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Yuk, kita lihat ya. Oke, saya akan baca di ayat ganjil, teman-teman, anak-anak muda nih ya. Coba dengan suara yang kencang kita baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayo yang lain suaranya mana? Yuk lebih kencang ya. Saya akan baca di ayat 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Yuk dengan suara yang lantang. 3, yuk. Amin. Lanjutkan di ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Dengan berpegang kepada firman Tuhan, itulah yang membuat orang-orang muda ini akan menjaga tingkah lakunya menjadi bersih. Bang, apa hubungannya sama kita sekarang? Sekarang ini era digital, Bang. Kalau abang harus bilang A, B, C, D, E, F, G,
seperti ini tidak boleh, ini kapan kita majunya? Nah, sekali lagi saya harus katakan, karena saya tahu saat ini memang kita hidup di dunia teknologi yang luar biasa canggihnya. Kemarin saya mengikuti satu konferensi bersama dengan beberapa ahli dari bidang teknik elektro mesin sipil di salah satu kampus kenamaan di kota Medan. Jadi sekarang saat ini sedang dikembangkan untuk yang tadinya lab, ya lab itu kan seperti lab jantung, itu kan harus mengambil organ asli dan itu mahal. Menunggu ada organ yang bisa dibedah, dipelajari. Saat ini bahkan sudah dalam proses perencanaan bagaimana agar lab itu menggunakan VAR, ya, menggunakan video array. Jadi di mana semuanya memakai kacamata tersebut dan dosen di depan ataupun pengajar di depan, dia bisa zoom in, zoom out tentang jantung. Nah, kami pernah belajar mengenai mesin, kami belajar mengenai listrik. Dulu labnya susahnya bukan main, karena kita bingung ya dengan teori-teori yang ada, gimana sih maksudnya. Kita nggak bisa lihat langsung, karena mesin ini susah dibongkar, nanti nggak bisa dipakai lagi di semester selanjutnya. Saat ini sedang dikembangkan. Teknologi betul-betul merajai, di mana-mana ada IoT, Internet of Things. Semuanya sudah sangat mendewakan sekali. Ya seperti handphone ini, kalau dompet saya yang tinggal, saya nggak akan pulang. Tapi kalau handphone saya yang tinggal, saya pasti pulang. Pertanyaannya, kalau Alkitab kita yang nggak diinstal di sini ketinggalan, apakah kita mau kembali pulang sebelum ke gereja? Biarlah adik-adik yang menjawabnya. Jadi dengan majunya era teknologi ini, apa yang bisa membuat anak-anak muda tetap lurus jalannya menuju mahkota yang Tuhan sudah berikan. Nah, kita akan pelajari dulu sebelum masuk ke sana, apa sih sebetulnya Bang yang membuat gagal bertumbuh dengan baik? Nah, kita boleh lihat di slide, saya ambil dari sebuah jurnal yang cukup baik dari Fakultas Kedokteran Unair. Nah, dikatakan kurangnya asupan gizi membuat seseorang itu gagal bertumbuh. Tubuh ini pun tidak dapat menerima gizi dengan baik. Itu juga menyebabkan gagal bertumbuh. Bertumbuhnya kemudian tidak optimal. Lalu penggunaan kalori yang tinggi. Saya renung-renungkan ternyata ini relevan sekali Bapak Ibu teman-teman. Dengan perumpamaan yang dikatakan Yesus. Di Markus 4 ayat 2-20. Nanti teman-teman harus baca di rumah. Ya, coba kita lihat di slide selanjutnya. Dikatakan satu hari Tuhan Yesus mengajarkan banyak orang. Dia mengajarkan tentang perumpamaan mengenai benih yang ditabur di tanah. Nah, saya lihat di ayat keempat, dikatakan di situ ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Seorang penabur melemparkan benih di pinggir jalan dan dimakan burung. Jadi tanah tadi, dia tidak bisa menerima benih tadi karena sudah dimakani burung. Nah, seperti yang di jurnal tadi, dalam tubuh ini kurang asupan gizi. Sama seperti firman Tuhan yang kita dapatkan pada pagi hari ini, ataupun kita dapatkan di minggu-minggu yang lalu maupun selanjutnya. Sering sekali kita itu kurang asupan firman Tuhan. Kurang baca Alkitab, kurang memiliki waktu berdoa bersama keluarga misalkan. Itu yang membuat kurangnya asupan roh kita menerima gizi-gizi yang baik dari firman Tuhan. Nah, di ayat kelima dikatakan jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Tubuh tidak dapat menerima gizi dengan baik. Ya, di jurnal tadi dikatakan tubuhnya nggak bisa nerima. Nah, seperti Markus 4 ayat 5 dikatakan benih tersebut jatuh di tempat yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya. Waktu SMA yang lalu, saya pernah mengikuti satu perlombaan tentang geologi, tentang bumi yang di level tingkatannya itu nasional. Kami gagal, harusnya kalau menang bisa ke Taiwan, tapi kami nggak berhasil. Kami perwakilan dari tim Sumatera Utara dan saya mempelajari tentang tanah. Ternyata tanah yang baik adalah tanah dengan tingkat keasaman yang cukup normal, seperti 6-7. Di bawah itu tidak bisa karena terlalu asam, di atas itu tidak bisa karena terlalu basah. Dia tidak bisa menumbuhkan tanaman dengan baik. Dan tanah itu harus memiliki pasir, lempeng, dan batu dengan perbandingan yang cukup. Nah, tubuh kita di sini dikatakan tidak dapat menerima gizi ataupun firman Tuhan karena jatuh firman itu di tempat yang berbatu-batu. Banyak tanahnya, banyak kekhawatirannya. Setelah firman disampaikan, nanti aku kalau jujur gimana aku bisa
baik di perusahaanku, di gimana aku bisa mendapatkan yang lebih di kantor saya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang jatuh di semak duri dan menghimpit sampai mati. Benih ataupun firman itu sudah disampaikan, sudah ditebarkan di tanah, tapi karena ada semak duri, benih itu susah sekali, harus muter kiri, muter kanan, akhirnya tidak berkembang secara baik. Dalam jurnal dikatakan tadi, tubuh itu juga seperti itu. Apabila kalorinya itu terlalu banyak, harus muter ke kiri, ke kanan, gak bisa berkembang dengan baik. Nah, tapi di ayat 20 dikatakan, dan akhirnya ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar, lalu menyambut firman itu dan berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan 100 kali lipat. Nah, saya akan selesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana caranya kita untuk bisa maju terus? How to keep moving forward. If you can't fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But by all means, keep moving. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kamu belum bisa dapatkan nilai sempurna di satu subjek, matematika misalnya, masih nilainya 20, it's okay. Tapi kamu buat sendiri. Nanti jadi 25, 30, bahkan jadi topnya. Gak apa-apa, kalau misalnya itu semuanya butuh proses. Seseorang yang kalau Instagram ini kadang memang memberikan satu ini ya, yang saya lihat adanya tiba-tiba Crazy Rich yang begitu hebat, menunjukkan ini mobil, ini itu segala macam, ini kehebatan saya. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang tidak ditampakkan. Itu membuat paradigma orang melihat, wah saya harus seperti dia. Saya punya teman, ya teman-teman ya adik-adik. Teman baik saya yang kita belajar sama-sama dulu, sekarang jadi buronan. Gara-gara yang seperti itu. Jadi kita juga kasihan, kita kasih support, hati-hati bro gitu ya. Hati-hatilah dalam usahanya kamu. Apa yang menjadi hak orang kembalikan gitu. Buronan teman-teman, serius. Dia pindah-pindah kota, kadang di sini, kadang di sana. Padahal umurnya masih jauh di bawah saya. Hidupnya udah gak tenang. Nah, jadi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memang bisa diandalkan. Jangan ambil jalan pintas. Amin. Nah, kami juga kemarin saya mendapatkan satu hal yang begitu baik daripada pengusaha-pengusaha yang kemarin ketemu. Ada orang-orang yang diminta menjadi dosen luar biasa namanya ya, DLB. Mereka bukan praktisi ilmu pengetahuan, mereka tidak kuliah tinggi-tinggi, tapi jam terbang untuk pengalamannya itu luar biasa. Sudah 30-40 tahun berkarir di bidang teknik, ada yang sudah membangun pembangkit listrik gila-gila ya ininya. Size-nya itu udah megawatt yang sudah besar sekali dan mereka kemarin menceritakan 5 aspek penting ini. Kita boleh catat dan kita tangkap, bawa pulang ya teman-teman ya. Apa yang menjadi kebutuhan di tahun ataupun di era 2020-an ini? Nah, perusahaan-perusahaan raksasa atau ada di slide saya, mereka membutuhkan seseorang karyawan yang cakap berkomunikasi, yang pintar bicara, yang halus bicaranya. Mungkin dia tidak mau, dia mau bilang no, tapi dia bisa menemukan cara jawaban lain untuk menuju no tersebut. Sehingga tidak ada yang harus merasa tersinggung. Yang kedua, memiliki etika kerja, jam berapa datang, jam berapa pulang, saat istirahat berapa lama, itu penting. Dan ketiga itu mampu membuat SOP perusahaan. Dia bisa menentukan kalau kita merencanakan rancang bangun ini harus tahu tahapan-tahapannya harus bisa. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian menerapkan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan, dalam sekolah, ke dalam pekerjaan. Karena memang kuliah kita kan banyak teori ya, benar. Itu saya setuju. Dalam pekerjaan bisa nggak kita terapkan. Dan yang kelima ini yang penting. Pentingnya adik-adik semua mengerti komputer literatur. Semuanya harus melek dalam komputer. Inilah yang menjadi pesan Bang Prima di pagi siang hari ini untuk adik-adik semuanya. Bukan melek untuk membuat vlog saja, ya itu juga baik. Memposting sesuatu foto tentang kalian, it's okay. Tapi juga mengerti hal-hal seperti ini. Bagaimana menggunakan aplikasi A, B, C, D. Ingat, kedepannya teknologi itu begitu pesat. Kita harus hidup bersama teknologi. Mari. Mulai dari hari ini, ketika kalian memiliki waktu luang tidak sekolah misalkan, atau sekolah jarak jauh, ada banyak waktu luang karena pandemi, gunakan waktu untuk belajar.
gunakan waktu untuk membaca. Saya percaya ketika kita bisa membuat kedisiplinan seperti ini, bahkan ketika kalian juga bisa menjadikan Tuhan menjadi prioritas di hidup kalian, kita akan lihat banyak Yusuf yang Tuhan bangkitkan. Yuk ke slide saya yang terakhir. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Dikatakan di Kejadian 39 ayat 1-23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Adik-adik, Yusuf gak pernah bermimpi untuk ada di Mesir. Yusuf hanya anak muda baik-baik yang dia tinggal di rumah papanya, disuruh menggembalakan ya dia mau. Gak tahu, tiba-tiba dia dijual. Banyak hal tiba-tiba yang terjadi di hidup ini. Ada orang yang tiba-tiba banyak kejutan. Ya, ketika menikah ternyata anak yang dilahirkan kurang sempurna. Itu juga ada. Bekerja baik-baik, tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba itu banyak. Apa yang kita lakukan ketika tiba-tiba itu datang menerpa kita? Semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba ya kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasih karena sakit penyakit. Namun dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf berhasil mengelola harta Raja Firaun. Nah, adik-adik nanti baca bagaimana dahsyatnya. Ada berkat begitu luar biasa dari tanah Mesir saat itu, di mana Yusuf harus bisa mengelola, membuat lumbung-lumbung begitu banyak. Hikmatnya datang dari mana kalau misalkan Yusuf tidak takut sama Tuhan? Nggak mungkin. Yang kedua, Yusuf itu memiliki tahta yang bahkan Raja Firaun pun mengatakan hanya pelataran inilah bedaku sama Yusuf, sisanya udah dia yang urus. Wow, bagaimana kalau kita di posisi itu? Apakah kita akan goyah? Dan yang ketiga yang paling penting, Yusuf berhasil menang dari godaan wanita. Wanita yang tidak benar, artinya ada istri Potifar yang mencoba merayunya, tapi Yusuf berhasil. Sehingga Firaun menama Yusuf Zafnat Paneah. Paenah artinya penyelamat dunia. Firaun hampir disamakan dengan Tuhan Yesus. Firaun hampir menyamakan Yusuf dengan Tuhan Yesus. Yusuf pernah menjadi penyelamat dunia ketika dia memberi makan seluruh dunia. Bagaimana itu bisa terjadi kalau Yusuf tidak menjaga tingkah lakunya? Nah, adik-adik yang terkasih, pada penutup daripada sharing ini saya menantang adik-adik semua untuk melakukan apa yang sudah dikatakan, yang sudah disampaikan. Percayalah, firman Tuhan itu bersifat kekal. Dia tidak ketinggalan zaman dan dia akan menuntun kita semua ke tempat yang lebih baik. Amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan sebuah lagu pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Firman-Mu telah ditaburkan ya Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat ya Bapa. Untuk setiap orang-orang yang mendengarkan. Dan Tuhan menyertai kami Tuhan dari setiap tantangan hari demi hari. Bagaimana kami bertahan Tuhan di era pandemi ini Tuhan Yesus. Yang tidak hanya menghimpit kami dari segi kesehatan kami. Tapi juga dari segi ekonomi kami Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Biar kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Dan doa kami untuk adik-adik kami Tuhan. Untuk anak-anak impact yang ada di hari Minggu ini Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan seperti Yusuf. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang memakai masa muda mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami akan lihat banyak orang-orang nantinya yang akan Tuhan pakai. Menjadi orang-orang yang dahsyat. Tapi
tapi senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu cinta akan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai dalam menyampaikan sharing pada siang hari ini. Berkat-Mu untuk kami ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Jemaat GBI My Family. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita semua boleh berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan. Di bulan yang penuh cinta dan kasih sayang ini, tema kita adalah Forward yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 15 yang berbunyi, perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun secara online. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh Pendeta Ananta Surbakti dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 27 Februari 2022 akan dilayani oleh PDP Erik pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 Ruang Tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. GBI My Family membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahkan adik-adik sekalian yang memiliki talenta dan rindu untuk bergabung melayani bersama kami di Departemen Musik dan Departemen Doa. Bagi yang rindu untuk bergabung, silahkan mengambil formulir pendaftaran di counter depan masing-masing cabang atau menghubungi PIC yang tertera. Demikian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut ada warta tambahan, yaitu webinar pelatihan komunitas sel, Community of Love atau KOL berbasis pemuritan secara online via Zoom oleh Departemen KOL GBI My Family. Pelatihan akan dilakukan 2 kali sebulan. Pelatihan keempat diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Jam 19.30 sampai 20.30. Durasi hanya 1 jam saja. Kami persilakan kepada amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setiamu, anugerahmu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau menyediakan yang terbaik di hadapan kami. Engkau memberikan setiap kami kesehatan yang baik Tuhan, sehingga kami dapat kembali memuji, kami dapat kembali melayani-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa Engkau pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi kekasih-Mu ya Tuhan, yang memancarkan kasih setia-Mu dalam keluarga ya Tuhan, bahkan dalam pekerjaan kami, bahkan dalam sekolah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, yang miskin Engkau perkaya Tuhan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan bagi kami ya Tuhan. Kiranya pengharapan daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami sepenuhnya Tuhan berserah kepada-Mu Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong kami, Tuhan yang menjadi gunung batu kami, menara kota benteng kami Tuhan. Engkaulah gembala kami, takkan kekurangan kami Tuhan. Engkau membaringkan kami ke padang yang berumput hijau.
Engkau membawa kami ke air yang tenang Tuhan. Engkau menyegarkan jiwa kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekasih hati kami. Dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dengan perbuatan kami, dengan kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Curahkan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, GBI My Family Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Semakin hari semakin bertambah ya Tuhan hikmat dan pewahyuan pada kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau sertai, Engkau jaga kami, setiap kami Tuhan. Berkati pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Pakai ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Wakil Presiden, seluruh jajaran kementerian. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, pemerintah setempat ya Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan, berikan kami roh takut pada Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kota Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Damai sejahtera dari tembok-Mu dan di puri-Mu, dan yang berdoa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang telah memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berikan kami hati yang selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sementara kami akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, Kau sertai ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah, berkat Tuhan dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan yang menyertai dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya Tuhan, firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.